Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tadi saya sudah menyiapkan file yang sebelumnya saya buat. Materi kali ini kita akan membahas bagaimana cara texturing, ya, bagaimana cara texturing model. Ya. Jadi untuk pembuatan rumah sebaiknya kita punya referensi, ya, atau mungkin punya bayangan, setidaknya bisa menggunakan membayangkan rumahnya sendiri untuk bisa dijadikan modelnya, ya. Ini juga terinspirasi dari rumah mertua saya, cuma untuk yang di sini parkirannya tidak lantai 3 tapi hampir mirip, ya, cuma ini juga ada yang saya modifikasi. Untuk ruangannya hampir sama. Oke, berikutnya kembali lagi ke texturing, ya. Genting, ya. Genting ini akan kita tekstur dengan cara ini. Sementara ini klik kanan dulu, kita isolate supaya bisa fokus pada objek ini, ya. Ini untuk kebetulan untuk genting ini ada yang menghadap ke sini, ya, ke sini, ke samping dan ke belakang. Ini harus kita, ini sebenarnya kalau kita pilih, ya, ini kalau kita pilih langsung satu gelondong ini kita masukkan, itu akan beda arah, teman-teman. Bisa, cuma masih beda arah. Ini kelihatan banget kalau kita tidak profesional, ya. Nah, tidak profesional itu terutama dalam hal texturing. Oke, jadi lebih baik, ya, kita bisa satu persatu, ya. Kita bisa satu persatu dengan cara klik. Nah, ini kita masukkan sini dulu, saya tekstur dengan tekstur lain. Oke, kita tekstur dulu, ya. Saya pilih polygon, artinya satu persatu. Ini kita klik, kemudian saya pilih huruf M untuk menampilkan tekstur yang compact atau yang standar seperti ini, atau kita klik material editor, rendering material editor, kemudian compact material editor, kemudian pilih. Nah, ini saya biar ulangi lagi, saya klik yang satu ini, ya, yang kosong, kemudian saya pilih standar, kemudian pilih Vire MTL, ya, Vire MTL, kemudian saya pilih diffuse-nya, saya pilih bitmap, kemudian saya pilih genteng yang ini. Oke, sama aja sih sebenarnya sama ini, cuma saya ingin memulai dari nol supaya tidak membingungkan. Oke, berikutnya saya masukkan ke sini, ya. Sementara ini belum keluar gambarnya. Biar masuk keluar gambarnya, saya klik show set material in viewport, klik, ya. Oke, ini proses selanjutnya, ya, kita mengatur skala dulu, ya. Mengatur skala gentingnya kita kecilkan. Kita klik modifier list, kemudian pilih UWV, klik huruf U, UWV map, ya, UWV map. Ini kemudian yang pertama ini akan kita rotasi dulu, pastikan ini yang terseleksi adalah gizmo, karena kalau terseleksi terseleksi gentingnya ini akan malah keliru. Klik gizmonya, kemudian kita untuk arahnya kita betulkan, ya, arahnya ke sini. Nah, ini. Kemudian kita pilih ini, memperkecil gentingnya. Nah, kita perkecil, ya, kita perkecil seperti ini. Oke. Nah, ini kalau masalah genting ini relatif, kira-kira, ya, nanti angkanya tidak pasti. Ini mainnya feeling, apakah terlalu kecil banget, apakah harus lebih besar, ya, supaya ini main feeling, supaya benar-benar
skalanya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, seperti ini. Kemudian ini juga kalau kita lihat ini masih agak menceng sedikit, kita perlu rotasi lagi, kemudian rotasi sedikit. Oke, gizmo ya, jangan lupa klik gizmo, kemudian rotasi set. Nah, ini hampir mendekati. Oke, berikutnya klik kanan, convert to editable poly ya. Kalau sudah klik kanan, convert to editable poly, ini sudah satu objek sudah kita satu sisi ya, pokoknya satu sisi. Kemudian di sisi ini kita klik shortcutnya huruf M. Oke, kita masukkan set. Oke, keliru saya ya. Ini harus kita klik dulu, polygon ya. Dan kemudian masukkan. Nah, ini arahnya sudah benar, cuma skalanya masih salah. Kita klik modifier list, kemudian UEV map, klik. Nah, oke, ini arahnya masih kurang benar ya. Ini kita arahkan ke arah menghadap ke sini. Jangan lupa klik gizmo ya, kemudian pilih ke sini. Ini sudah benar belum? Ini sementara ini ya, ini. Kemudian kita skalanya kita perkecil. Ini kita perkecil. Kemudian kita perkecil sebagai arahnya ke sini. Ya. Nah, kita amati apakah sudah sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini terlalu kecil ya, ini kita perlu kita zoom, kita perbesar ya, menggunakan skala ini ya. Nah, ini kelihatan kita perlu tambah lagi sedikit. Oke, ini rotasinya masih agak menceng, kita benarkan. Oke, ini saya rasa sudah. Kira-kira kita bandingkan dengan yang ini. Ini kayaknya hampir sama, atau bisa kita kecilkan sedikit. Oke. Nah, klik kanan, convert to editable poly ya. Supaya efek modifiernya tadi sudah tidak ada. Oke, lahis ini kurang lebih mendekati. Kemudian ini yang sebelah sini kita klik polygon ya, kemudian pilih UEV map, pilih UEV map nah, ini. Oke, kemudian kita rotasi. Nah, kita pilih gizmo dulu ya. Nah, ini kayaknya sudah benar, tinggal kita perkecil aja dulu sementara. Nah, ini arahnya harus ke bawah, bukan ke atas. Ini kita rotasi. Nah, seperti ini. Oke, kita rotasi. Oke ya, kurang lebih seperti ini. Mungkin kurang gepeng sedikit. Oke, kurang muternya kebanyakan. Oke ya, kurang lebih seperti inilah ya. Klik kanan, convert to editable poly. Kemudian yang sebelah sini sama ya, ini masih arahnya salah. Nah, ini berarti kita seleksi objeknya, kemudian poly kita seleksi, kemudian kita pilih UEV map O ya, katakannya O, kemudian UEV map. Oke, ini arahnya saya kurang tahu karena masih terlalu besar.
pilih pilih dismonya, kemudian pilih ini, usahakan arahnya ini hampir sama ya antara ini dan ini. Oke, klik kanan, klik foto boleh. Oke, arahnya cuma arahnya ini masih kurang besar sedikit, ini kita sesuaikan. Yang kurang ini aja sih, yang kurang betul. Oke, kalau kelamaan ya ini kira-kira seperti itulah ya, untuk membedakan arah dan skalanya. Oke, langkah berikutnya kita unhide all atau unisolate ya, supaya objek-objek yang lain bisa kelihatan. Oke, ini berikutnya ya, ini untuk di sini tadi memang rencananya untuk batakonya ya, batako ya, batakonya. Nanti kita di sini mencari batako ya, atau paving ya, paving tekstur. Oke, kira-kira bagus yang mana, nah, yang cocok yang mana ya, bisa dipilih. Misalnya saya pilih yang ini. Oke, ini kayaknya sudah mendekati bagus. Klik kanan, save, simpan gambar dengan nama. Nah, ini paving. Oke, berikutnya saya masukkan pavingnya. Kemudian saya pilih saya pilih apa ini, saya pilih rendering material editor, kemudian compact, kemudian saya pilih ini, pilih apa ini, pilih V-Ray MTL, kemudian saya pilih diffuse bitmap, pilih paving. Oke, masukkan pun dan pilih yang ini, show set ya. Ini masih kelihatan belum bagus karena belum di UV map ya. Nah, seperti ini terlalu besar, bisa kita perkecil skalanya dengan cara klik gizmo kemudian pilih skalanya. Oke, skalanya apa kurang lebih. Oke, klik kanan, convert to editable poly. Oke, ini sudah terlihat lumayan ya, sudah terlihat. Nah, kalau kita render, klik rendering, render, coba hasilnya seperti apa. Ini sudah kelihatan.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lanjutkan materinya. Ini untuk ada beberapa tambahan model, ya, dimana untuk terasnya ini akan saya fullkan sampai sini. Ya. Kemudian ini hanya sekedar box saja ya. Box ini saya perpanjang. Kemudian untuk biar center saya tambah atas dulu. Kemudian ini saya tambah atas. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk tiangnya juga saya tambahkan satu lagi ya. Tiangnya ini sampai sini, copy, ini juga sampai sini. Oke, jangan saya klik kontrol supaya bisa terseleksi semua. Nah, berarti saya ajukan ke arah sini biar tidak mengganggu gentingnya ya. Oke, nah, kurang lebih seperti ini ya, atau kita geser lagi. Oke, kemudian ini juga kita geser lagi, ini biar tampak center. Kita biar presisi saya tambah atas. Nah, ini berarti kurang geser ya. Oke, sekarang sudah pas ya, ini sudah. Ini memang rencananya digunakan untuk parkiran ya, parkiran mobil dan tempat, mungkin tempat santai ya di atasnya ini ya. Box kemudian nanti di kompon objek gitu ya, kita bisa menggunakan kompon objek ya. Ini nah, ini tambah atasnya seperti ini. Oh, ini harus dilihat tambah atas. Kemudian kita aja, nah ini supaya tidak terlalu rumit ya. Ini kita perlu unhide all ya, artinya hide unselected kita hilangkan, kita hidden supaya tidak terlalu rumit tampilannya ya. Nah, itu ini pun bisa juga kita hide unselected ya. Kurang maju lagi juga, kurang maju lagi. Oke, kalau terlalu disusulkan tidak apa-apa. Ini kita klik kompon objek, mana kompon objek ini, kemudian pilih boolean, kemudian pilih add operand. Ini pilih modenya dulu, kita klik mode apa ya, kita pilih subtract ya, kemudian pilih klik operand, add operand, ini kita klik, kemudian klik operandnya. Nah, kita copy dengan cara shift kemudian drag sini. Nah, ini kita copy kan, ini klik copy, kemudian kita hapus satunya lagi. Nah, oke, ini sudah ada jalannya, aksesnya di sini. Kita bisa menambahkan tangga dengan cara klik apa ini, klik stair, kemudian pilih ini stair yang standar aja. Nah, ini sederhana namun tidak add unselected ya. Kita tambah atas, kemudian kita rotasinya kita jadikan tegak lurus ya, tegak lurus ya, ini tegak lurus kurang lebih. Kemudian tingginya apakah sudah menyentuh atau belum ya, sudah menyentuh tangga apa belum. Oke,
Ini kurang lebih sudah ya. Ini kita bisa close. Nah, ini bentuk close nya atau box ini. Kalau box ini oke. Kalau tidak box berarti close. Oke, kemudian untuk bisa ke atas ini kita duplikat. Oke, duplikat dengan cara shift drag ya, copy. Oke, ini sudah ada tangganya, jadi nanti dia naik kemudian naik lagi gini ya kalau. Oke, kita unhide all ya, kurang lebih ya, pilih door, mana door ya, door, kemudian pilih sliding, bisa enggak. Ini aja sederhana dulu, tidak apa-apa. Kalian juga bisa memodifikasi ya, memodifikasi ukurannya. Ini kita cek atas dulu apakah sudah bisa bevel. Ini bevel ternyata bagus yang bevel ternyata. Oke, ini aja, ini kita lebarkan. Kalau kita coba lihat tambah atas apakah ya, ini tentunya kita unhide ya, kita klik kanan, hide unselected, kemudian nanti di sini ya kita cek apakah sudah tegak lurus atau belum, atau sudah berisi belum sama ini ya. Ini kita height-nya, width-nya kita tambahkan atau height. Nah, sudah berisi. Kemudian kita pilih ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita copy aja. Data unhide all, hide unselected. Ini sengaja kita tutup aja.
hit unselected